Selesai makan dari buah tersebut, Sinta ini kayak kepalanya tuh agak sedikit pusing. Pada saat itu Sinta nggak bilang ke Ilham, yang berpikiran cuman ini mah karena faktor kecapean gitu kan, kayak ya udahlah, yaudah yuk jalan lagi lah. Mereka balik lagi ke area tempat mereka istirahat ini. Ketika balik, mereka berdua dikagetin dengan kondisi carrier mereka dan beberapa logistik mereka itu acak-acakan. Entah siapa yang ngelakuin hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mr. Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang Ilham dan Sinta lagi, yang dimana mereka lagi yang namanya nge-explore ke berbagai gunung gitu kan. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue juga. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gue. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita ngopi-ngopi. Jangan lupa sebat but. Gue tuh hari ini mungkin nggak tahu hari ini, nggak tahu besok ya. Iya, ini masih di tanggal di bawah 20 sih. Gue mau balik kampung, mau ngecek Sukabumi. Karena kok kemarin kan kampung gue tuh lagi kena musibah tuh. Ya pengen ngecek lah. Tapi alhamdulillah kalau kampung gue pribadi itu nggak kenapa-napa. Cuman dampaknya rumah kakak gue kali, ada beberapa keluarga gue juga yang kena dampaknya, yang tinggal di pesisian gitu kan. Jadi besok gue mau ngecek lah ya. Semoga mereka sehat. Tapi sejauh ini sih sehat. Cuman listrik sinyal itu bermasalah, yang dimana bergantian, paling sehari itu cuman nyala sejam 2 jam gitu ya. Pokoknya buat kalian yang ada tinggal, gue juga ngeliat berita tuh di daerah Jawa Tengah, Perahu itu aliran sungai juga hujan deras gitu kan, curah hujan itu lagi parah-parah banget. Jadi kalian tetap hati-hati aja, lihat situasi lingkungan rawan longsor atau enggak. Iya, jangan bisa tidur nyenyak kalau di area-area yang memang rawan-rawan bencana alam lah ya. Dan oke, bakal kita lanjut. Kita bakal nyeritain tentang si Ilham. Ilham ini kan memang orang punya ya, orang kaya lah gitu kan. Iya, kalau perkara mau ngeksplor gunung kemana, tinggal berangkat aja. Termasuk Sintanya juga bukan orang sembarangan, dalam artian ya. Sekarang kan banyak orang bilang tuh soal realistisnya mereka ini ya sama-sama kaya cuy. Dalam artian ya dia punya duit, ini punya duit, mau kemana pun bisa gitu kan. Jadi nggak ada permasalahan-masalah uang, nggak ada yang main bayar-bayaran, nggak ada. Cuman ada komitmen, nanti ke gunung ini kamu yang bayar, ini gunung ini bayar gitu kan. Jadi mereka nggak ada permasalahan dengan masalah keuangan. Kenapa mereka bisa naik ke berbagai gunung gitu kan. Sampai akhirnya mereka terakhir untuk Gunung Jawa Timur itu yang belum mereka daki adalah Gunung Kawi. Gunung Kawi nih cuy yang belum kan. Sampai akhirnya sebetulnya Ilham ini udah kayak misalkan kayak Gunung Argopuro, Semeru, Raung, terus Arjuno. Intinya gunung-gunung yang dimana itu adalah gunung yang terkenalnya aja gitu. Bertujuan si Ilham ini ya udah yang itu aja gitu, nggak perlu gunung-gunung yang lain gitu kan. Intinya gunung-gunung 3000-an lah. Tapi Sinta ini penasaran, maksudnya pengen ya sekalian aja gitu. Ada Butak, ada Kawi. Nah, Ilham ini cobalah buat ya udah kalau memang mau ke Butak, mau ke Kawi gitu kan, ya udah kita lintasin aja gimana. Ya udah siap. Tapi kalau misalkan mau lintas itu perjalanannya lumayan cukup jauh.
kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, Argo Puro kan udah tamat juga gitu kan, udah selesai juga. Emang seberapa jauh daripada Argo Puro? Ya memang nggak jauh seperti Argo Puro sih, tapi kan tiap gunung punya tingkat kesulitannya masing-masing gitu. Sampai akhirnya Sinta pun setuju, Ilham pun ya udah kalau memang kamu sanggup, karena memang selama sama si Ilham ini benar-benar ditatar banget nih. Jadi fisiknya tuh nggak menye-menye gitu kan, bawa carrier juga normal, beban juga kadang berat gitu, dan jadi akhirnya kayak nyandu gitu si Sinta. Dan di beberapa perjalanan pun memang tidak terlalu mengalami sesuatu hal kejadian yang wah atau serem banget seperti di pendakian-pendakian sebelumnya gitu. Jadi nggak melulu di setiap pendakian dia tuh serem gitu kan. Singkat cerita, mereka udah planning, mereka juga udah siap-siap, dan kondisi pada saat itu mereka lagi ada di Jawa Tengah. Jadi perjalanan untuk sampai ke Jawa Timur atau ke Gunung Kawi ini mungkin ya nggak terlalu lama lah gitu kan. Tapi intinya sih perjalanan dari malam sampai pagi, terus mereka trekking, terus besoknya turun. Dan memang mereka juga nggak mau terlalu lama, ya kalau bisa dipaksa 1 hari gitu. Singkat cerita, mereka sampailah di base camp Gunung Kawi. Mereka itu istirahat cuman sejam 2 jam lah. Jadi kayak ya udah packing, makan, terus ngelamun dikit gitu kan. Di situ sempat ditanya sama, ya kita sebut aja Akamsi. Sama Akamsi ini ditanya, "Neng, nggak lagi datang bulan atau head kan?" gitu kan. "Oh enggak pak." Oh, dan ada sebuah amanat di mana dari si Akamsi ini, nanti kalau melihat sesuatu hal atau ada beberapa hal yang memang dalam artian ya ini sebuah kebudayaan yang ada di daerah situ gitu, tolong dimaklumi ya karena ini budaya dari sini gitu kan. Oh iya, siap Pak. Ya mereka berdua pun paham, termasuk Ilham pun yang mendengarkan itu ngerti gitu. Mungkin si Akamsi ini nggak terlalu menghiraukan Ilham atau nggak bilang ke Ilham, karena ya cowok mah kan biasa-biasa aja, apalagi naik berdua santai gitu kan. Kalau cewek kan, itu apa, takutnya tersuges dengan sesuatu hal yang menakutkan atau tersuges dengan yang serem-serem, intinya kayak gitu. Dari situ setelah diomongin, dan si Akam sini juga minta tolong ke si cowok untuk jagain si Sinta ini. Si Ilham ini kayak manggut, "Iya makasih atas saran dan ininya gitu kan, petuanya." Nah setelah mereka beres-beres, singkat cerita mereka itu mulailah perjalanan. Dan mereka mulai trekking itu jam 9 atau jam 10-an cuy. Mereka mulai trekking, jalanlah mereka. Di awal perjalanan memang Ilham ini ngasih tahu perihal tentang Gunung Kawi, terus budayanya dan sebagainya. Kenapa di awal itu dibilang kayak gitu? Karena ya dijelaskan supaya ya naik gunung itu juga bukan cuma sebatas naik gunung cuy, tapi ada pengetahuan, tahu ya istilahnya budaya di situ. Jadi naik gunung itu bukan ngasal-ngasal naik gunung sampai puncak foto turun, nggak kayak gitu kalau sama Ilham gitu. Jadi dikasih tahu sejarah-sejarahnya yang Ilham tahu gitu kan. Di situ pun Sinta ini cuman mendengarkan gitu kan. Singkat cerita mereka sampailah di pos 1. Mereka sampai di pos 1, mereka istirahat, dan Ilham pun memperingati jangan asal sembarangan duduk. Karena jalur yang kita lewatin adalah salah satu jalur yang bisa dikatakan agak sedikit lembab atau lumayan cukup lembab. Yang dimana kalau lembab ini udah otomatis ada yang namanya lintah nih cuy. Ada yang namanya lintah gitu kan. Akhirnya mereka juga di pos 1 ini ngelihat Ilham tuh ngasih tahu tuh, lihat di situ masih ada sesajen, sesuguhan gitu kan. Oh, Sinta sempat nanya kalau misalkan kita makan boleh atau enggak. Ilham ini ngejawab boleh dimakan dan kadang-kadang juga nggak boleh. Sinta kan kayak ngerasa heran dan bingung kan, loh kok kenapa kayak gitu? Ya kalau mau dimakan nggak apa-apa, tapi jangan yang ini. Tapi kalau misalkan mau dimakan boleh, tapi jangan yang ini juga gitu kan, kayak bingung. Lah maksudnya gimana? Nanti kamu tahu, dia bilang gitu kan. Singkat cerita mereka jalan lagi tuh dari pos 1 jalan. Dan di perjalanan ini Sinta sempat ngeliat. Jadi dia tuh ngeliat seorang pejalan kaki, entah Akamsi, warga lokal atau siapapun nggak tahu, dengan kalau mereka kan pakai jalur pendakian itu ya jalur yang memang pendakian gitu kan. Entah di sebelah kiri atau sebelah kanan itu ada jalur lain, ya Sinta juga nggak tahu. Dan Sinta itu sempat ngeliat
Ada satu orang itu lagi naik juga dengan pakaian serba hitam. Itu pada umumnya normal manusia gitu kan. Itu mereka mau kemana? Atau orang itu mau kemana? Apakah jalur sana ada jalur gitu? Ilham langsung lihat ke arah yang diarahin sama Sinta. Oh, nggak apa-apa, udah nggak usah dihirauin. Ya mungkin warga lokal atau akamsi gitu kan. Lanjut lagi lah jalan. Oh, enak ya kalau kita punya rumah atau iya tinggal di bawah kaki gunung. Kapanpun kita mau kita bisa naik ke gunung tersebut. Kayaknya nanti kalau kita nikah punya rumah di bawah salah satu gunung enak deh dan seru gitu kan. Ilham cuman senyum doang pada saat itu. Ya orang punya banyak duit mah bebas cuy, mau bikin rumah di mana juga kalau ada duitnya mah tinggal bikin-bikin aja gitu kan. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan. Singkatnya mereka sampailah di pos 2. Dengan kondisi ketika sampai di pos 2 ini kurang lebih sekitaran jam 2-an. Mereka istirahat dan gak lupa juga untuk sholat zuhur dulu kan. Dan disitu mereka sholat zuhur ini iya imam dan makmum lah, jadi sholat berjamaah gitu kan. Mereka sholat dan gak lupa juga masak yang hangat-hangat kayak kopi terus nyemil gitu. Nah Ilham ini kayak ngeres berhenti di situ setelah sholat gitu kan, dan mau bawa Sinta ini ke salah satu tempat. Yuk kamu ikut aku, dia bilang gitu kan. Maksudnya aku bakalan ngasih tahu, bakalan ngejawab pertanyaan yang sebelumnya kamu tanyain, dia bilang gitu kan. Maksudnya apa? Pertanyaan yang mana? Sinta tuh nggak nge dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu kan. Ya Ilham ngegendeng aja gitu. Ya udah yuk pokoknya ikut, nggak jauh kok dari sini. Akhirnya dia pergi berangkat gitu kan sama si Sinta ini, dan Ilham ini ngajak ke salah satu spot yang dimana spot ini bisa dikatakan mungkin hutan biasa gitu. Dan Ilham tuh kayak ngelirik kanan kiri kayak nyari sesuatu. Sinta kayak heran dan bingung kan. Kamu nyari apa sih? Dia bilang. Kamu mau ngasih tahu apa? Kamu mau jawab pertanyaan apa? Udah tenang aja. Wah langsung lanjut lagi jalan kan. Lanjut lagi jalan melipirin sebuah pohon yang lumayan cukup besar. Melipirin di situ pun. Nah ini yang bisa dimakan. Maksudnya Ilham itu sambil ngambil sebuah buah. Pada saat itu ada pisang, dan pisang itu pun masih segar banget pada saat itu. Maksudnya kayak baru ditaruh banget lah. Akhirnya diambil terus dimakan. Nah ini yang bisa dimakan. Loh apa bedanya, dia bilang. Maksudnya yang bisa dimakan itu apa sih gitu kan. Kayak bingung. Jadi kalau yang di bawah itu kan memang udah jadi budaya dan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Jadi ya kita nggak perlu usik. Sedangkan ini adalah bentuk salah satu dari mereka yang kayak minta atau muja ke setan gitu kan. Ya mungkin kamu sering denger yang namanya pesugihan dan sebagainya. Ya ini dilarang gitu kan. Jadi ya kita nggak ada salahnya kalau makan yang kayak begini gitu. Cuman ya harus bisa dibedakan juga mana yang untuk upacara adat tertentu, mana yang memang cuman sajen yang di situ ya mereka punya tujuan dan maksud lain gitu kan. Oh gitu. Sinta ini sempat nanya juga, emangnya kalau kita makan sajen nggak apa-apa, nggak bakal digangguin setan? Toh kita nggak pernah makan sajen aja, kita pernah beberapa kali digangguin sama yang namanya demit gitu kan. Ilham ini cuman senyum. Selama iman kamu masih kuat, kamu nggak perlu takut sama yang namanya setan. Udah, kalau kamu mau makan silahkan. Aku cuma ngasih tahu doang, bukan berarti kamu juga harus ikut makan gitu kan. Tapi Sinta ini pengen nyobain kan, dengan rasa atau katanya kan kalau menurut Sinta ini kalau udah disuguhin atau disajinin jadi berbuntuk sajen lah gitu, makanannya ini akan terasa hambar. Dia tuh pengen ngerasain pas dimakan sama aja normal kayak makan buah pisang juga manis gitu kan, nggak ada yang beda juga, cuman ada bedanya. Selesai makan dari buah tersebut, Sinta ini kayak kepalanya tuh agak sedikit pusing. Pada saat itu Sinta nggak bilang ke Ilham, yang berpikiran cuman ini mah karena faktor kecapean gitu kan, kayak ya udahlah, yaudah yuk jalan lagi lah. Mereka balik lagi ke area tempat mereka istirahat ini. Ketika balik, mereka berdua dikagetin dengan kondisi carrier mereka dan beberapa logistik mereka itu acak-acakan. Entah siapa yang ngelakuin hal tersebut. Sinta sempat kaget, loh kok bisa tas kita jadi acak-acakan kayak gini? Siapa nih yang ngelakuin? Sinta ini nggak punya pikiran apapun, tapi Ilham udah punya feeling bahwa yang ngacak-ngacak tas mereka adalah faktor dari gara-gara mereka ini makan sajen gitu kan, kayak nggak seneng.
Tapi Ilham ini nggak kasih tahu, mungkin kayaknya ini gara-gara Bagas kali. Loh, emang gunung ini ada Bagasnya? Ya namanya di hutan ya udah pasti ada gitu kan. Ya udah deh beresin. Nah ketika Sinta ini lagi ngeberesin, Ilham ini pamitan buat pipis. Buat pipis yang dimana kayak, aku pipis dulu ya, kamu beresin aja. Oh ya udah, hati-hati gitu kan. Ilham ini pergi lagi ke tempat yang sebelumnya. Ilham natap sajen tersebut sambil lihat kiri kanan dan ke atas. Dalam hati Ilham, oh lu nggak seneng gara-gara makanan lu gua makan. Oke, dia bilang gitu kan. Diacak-acak balik sama si Ilham pada saat itu. Nah ketika dia acak-acak balik sama si Ilham dan Ilham mau balik lagi ke tempat sebelumnya, ada sebuah omongan dari belakang yang kurang lebih, kamu sudah berani mengambil yang jadi persembahanku. Kalian berdua tidak akan bisa keluar dari gunung ini. Ilham cuma ngelirik dikit doang dan bodoh amat gitu kan, jalan lagi. Ilham gitu kan, jadi bodoh amat tuh dengan perihal seperti itu. Jalan lagi dan balik lagi. Gimana, udah beres belum? Udah nih, udah beres. Yuk jalan lagi. Ayo jalan lagi gitu kan. Akhirnya mereka lanjut jalan lagi tuh. Setelah beres-beres itu jalan lagi lah. Nah dalam perjalanan ini sebetulnya kondisi pada saat itu tuh cerah cuy. Maksudnya enggak yang mendung atau gimana, cerah. Bahkan ketika mereka memulai perjalanan pun itu matahari sebenarnya ada, tapi entah kenapa tiba-tiba muncul kabut. Memang namanya di gunung itu kita nggak bisa prediksi cuaca, dan kabut pun bisa turun kapan aja semau dia. Namanya juga di alam gitu kan. Nah dalam kepulan kabut ini, Ilham ini sempat memperingati si Sinta ini, Sin, benar, tunggu dulu, kita istirahat dulu. Istirahat kan, awalnya kabutnya masih kayak tipis gitu, masih ya kabut-kabut syahdu gitu kan. Ilham ini langsung ambil sebuah tali. Nah tali ini diiketin ke bagian pergelangan dari tangan si Sinta gitu kan. Diiketin, loh kenapa aku diiket, emang aku bakal lari-lari? Nggak apa-apa, bentar lagi kabutnya bakalan tebel. Jadi ya untuk menjaga-jaga sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada baiknya aku iket aja ya, dia bilang gitu kan. Akhirnya ya udah Sinta menurut-nurut aja, toh iketannya juga nggak terlalu kencang kayak ngikat gelang gini lah, longgar gitu kan, tapi nggak bisa lepas. Akhirnya setelah diikat mereka lanjut lagi perjalanan dan sempat nanya, emang ada apa sih kok aku diikat gitu kan. Enggak, nggak apa-apa, udah yuk jalan aja, bentar lagi kabutnya tebal. Dan perlahan memang lambat laun kabut itu makin lama makin tebal. Nah ketika tebal ini Sinta sempat bergumam dalam hatinya tuh kayak, wah ternyata bener juga ya. Ya nggak salah sih naik sama Ilham gitu kan. Naik sama orang yang berpengetahuan lebih tentang gunung itu jauh lebih menyenangkan dan bisa mengantisipasi yang namanya kecelakaan di gunung gitu kan. Di situ pun cuman kayak sebatas wah doang dengan pengetahuan si Ilham ini. Akhirnya lanjut lagi jalan. Tapi ketika jalan ini Sinta ini ngedenger suara bisikan yang dimana kayak nyuruh untuk ngelepas tali dari ikatan si Ilham ini cuy. Lepas talinya gitu. Pokoknya kayak suruhan untuk ngelepasin talinya. Awal-awalnya Sinta ini nggak menghiraukan atau nggak memperdulikan dengan ocehan tersebut. Yang dimana Sinta pun ya selama pendakian sama Ilham banyak mengalami sebuah kejadian yang hal mistis kayak gitu, tapi ya selalu percaya bahwa ya mereka ini naik itu nggak punya tujuan aneh-aneh, nggak melakukan aneh-aneh di gunung, jadi ya udah gitu kan. Jadi yang kayak begitu mah bodo amat dah, cuman bisik-bisikan kagak jelas gitu. Singkat cerita, bisikan ini makin lama makin terus ada dan kayak terbuai, jadi kayak terhipnotis dengan omongan bisikan tersebut ya. Jadi kayak iseng sebenarnya si tangannya tuh iseng. Jadi dari ikatannya ini itu ada 2 kali ikatan. Ada 2 kali ikatan yang dimana iseng kayak begini. Terus tiba-tiba lepas aja satu ikatan kan. Dan Ilham yang di belakang udah ngerasa bahwa kok ada yang beda dari Sinta. Jarak pandangnya memang masih agak sedikit kelihatan gitu. Carry-nya masih kelihatan, jaraknya deket banget lah. Dan lihat tangan Sinta tuh udah kayak ngelepas begitu. Dan sampai akhirnya Ilham ini agak mempercepat dan langsung megang dari carrier si Sinta ini. Berhenti dulu. Kenapa tangan kamu? Pas dilihat, lah iya kelepas, maaf. Ya udah iketin lagi, dia bilang gitu kan. Diiketin lagi sama si Ilham ini. Nah ketika diiketin lagi sama si Ilham, tiba-tiba
Sinta ini langsung mendadak pingsan. Dan itu pun benar-benar kaget kan, Ilham, loh kenapa pingsan gitu. Akhirnya langsung buru-buru dibantu dan disandarin di sebuah carrier gitu kan. Jadi di tempat nyaman lah gitu disandarin. Ngambil minyak kayu putih, ia coba buat disadarin tapi nggak sadar-sadar. Ilham cuman bisa ngeliat sekeliling. Ngeliat kiri, kanan, atas, bawah, dan semua dipantau terus. Karena ya kalau memang ini perkara pingsan doang itu nggak jadi masalah. Ya mungkin karena faktor kecapean atau apapun itu ya udah hal yang biasa. Tapi kalau ada gangguan dari makhluk lain, Ilham ini benar-benar harus waspada. Selain mengobati Sinta dalam pakai minyak telon atau minyak kayu putih, Ilham juga sambil kayak bacain doa terus lantunin sholawat gitu kan, biar nggak ada gangguan dari makhluk yang lain. Kalau cuman perkara fisik capek mah ya insya Allah nanti juga bakalan sembuh sendiri gitu kan. Nah dalam nungguin si Sinta ini untuk sadar, Ilham cuma bisa sebat doang sambil kayak diem ngelantunin sholawat gitu kan. Tiba-tiba kabut itu makin lama makin tebal, makin lama makin tebal. Ilham udah tahu bahwa lingkungan sekitar itu udah nggak wajar. Kayaknya ada makhluk yang benar-benar emang nggak suka gara-gara perihal ngelakuin yang tadi itu cuy, makan sajen gitu kan. Setelah nunggu beberapa lama kabut itu nggak hilang-hilang dan Sinta juga nggak siuman gitu kan, Ilham ini cuman bilang atau ngomong sendiri, Lu nggak perlu ngumpet. Lu kalau memang mau muncul aja, nggak perlu yang namanya ngumpet-ngumpet. Lu nggak senang dengan apa yang gua lakuin, muncul depan gua. Dalam putihnya kabut nggak kelihatan apa-apa, ada sepasang dua mata merah itu muncul, set gitu kan. Mata itu tuh benar-benar natap ke mereka berdua. Ilham pun cuman bisa ngeliat Sinta, wah nggak siuman nih, nggak apa-apa. Langsung ditatap balik ke mata itu. Mereka berdua atau ya antara Ilham dan si Demit ini itu nggak saling ngomong sepatah kata pun, dan mata itu cuman bisa ngeliatin dan merhatiin doang. Sampai akhirnya Ilham juga geram kan, ini ngapain sih datang kagak ngomong kagak apa gitu. Ilham cuman bilang, Lu mau gangguin gua dengan cara kayak begini, nggak akan bisa. Dan kalau lu mau lebih jauh ngelakuin hal yang kayak begini, gua bakalan bikin perhitungan dengan tindakan lu. Seketika makhluk itu lambat laun kayak menjauh dan hilang, termasuk dari si kabutnya itu juga perlahan menghilang gitu aja. Dan disusul Sinta yang lama-lama kayak bangun. Sinta ini langsung kayak meluk atau megang dari tangan si Ilham, kayak ketakutan gitu cuy. Tapi ditanya sama Ilham, kamu kenapa? Tapi Sinta ini nggak ngomong sepatah kata pun dan cuman bilang, ayo kita jalan lagi yuk, takutnya aku di sini. Ya udah tuh kan, jalan lagi lah mereka sampailah mereka di pos 3. Ketika sampai di pos 3 ini kondisi udah sore kan, sekitaran jam 4-an lah, di situ Ilham juga sholat asar, mereka berdua juga sholat asar gitu. Dan nggak terlalu lama istirahat karena memang kondisinya udah nggak kondusif nih. Mereka harus buru-buru sampai di area camp atau sampai di puncak. Akhirnya ya udah nurut juga tuh Sinta kan, karena memang udah nggak mau berlama-lama. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan dan sampailah mereka di maghrib ini mereka belum sampai area camp. Sinta nggak ngeluh sama sekali, namanya pendakian apalagi ini gunung yang pertama kali dia daki. Maksudnya gunung pertama kali, iya sebelumnya belum pernah ke situ juga gitu kan cuy. Jadi kalau ngerasa lama ya wajar-wajar aja gitu. Mereka itu langsung siap prepare headlamp, dan Ilham di sini pun masih dengan kondisi nalin kan. Ilham cuman bilang, kamu jangan telat-telat yang namanya baca sholawat terus zikir. Ya siap, karena ya Sinta juga paham lah gitu kan. Jalan lagi dengan kondisi Sinta juga baca sholawat, zikir gitu. Ketika jalan ini Sinta ini tiba-tiba langsung diam. Kenapa? Itu di depan apaan ya? Kok kayak tinggi besar, matanya merah gitu kan. Ilham ini jalan dan merhatiin. Oh, cuman doang nih. Oh,
jalan, Ilham tuh kayak nyusul ke depan, baca doa, terus ngambil tanah, seret, dilemparin. Makhluk itu tiba-tiba langsung pergi gitu aja. Gak ada raungan, gak ada omongan apapun. Yuk lanjut lagi jalan. Lanjut lagi lah mereka jalan. Singkat cerita mereka sampai di area camp. Sampai di area camp termasuk di puncak juga ya. Mereka sampai di area camp, Ilham ini ngedirin tenda. Sedangkan Sinta kayak cuman duduk sambil bongkar tas ya, apa yang ada isi di atas tas itu kayak dibongkar-bongkar. Sampai akhirnya nemu sebuah bungkusan yang dimana sebenarnya bungkusan ini tuh kayak bungkusan asing. Gak tahu nih sebenarnya, kayaknya nggak ada di bungkusan ini. Pas tadi awal-awal ngerapihin pun nggak ada gitu kan. Ini barang apa ya? Atau ini punya kamu bukan sih? Aku takutnya kelupaan gitu kan. Ilham langsung merhatiin dan mandang. Ilham itu langsung teriak, jangan kamu buka. Tapi Sinta udah tanggung atau kagok kayak penasaran pada saat itu, ini apa ya. Pas dibuka, Sinta ini bener-bener ngejerit atau ketakutan. Yang dimana isi dari bungkusan tersebut itu adalah kumpulan kayak belatung yang entah belatung itu lagi makanin apa gitu kan. Belatung gitu kan, ketakutan. Di situ pun Ilham langsung kayak nyamperin dan nenangin, udah tenang. Ini apa gitu kan. Langsung tuh si plastik itu tuh langsung dibuang gitu kan. Dibuang gitu aja, udah kamu tenang, dikasih air minum, udah kamu duduk aja, nggak usah yang namanya beres-beres apapun, kamu deket-deket sama tenda. Akhirnya Sinta ini nurut kan, deket-deket sama tenda. Terus selesai bikin tenda, Ilham ini nyuruh untuk Sinta untuk masuk, tek. Dan Ilham yang beres-beres tuh semua termasuk tas dari si Sinta. Saat udah dimasukin, udah beres-beres, ya udah kamu ganti baju sekarang. Aku nunggu di luar. Ilham ini cuma bisa ngeliatin kiri dan kanan. Ketika Ilham ngeliatin kiri dan kanan, ya memang gak ada pergerakan nih dari si Demit, kayak seolah-olah ya udah mungkin mereka juga nggak mau gangguin kali gitu kan. Setelah Sinta udah selesai ganti baju tuh kayak langsung bilang, udah nih aku udah ganti baju, udah kamu bisa masuk. Akhirnya masuklah. Set, ketika udah masuk, Sinta ini kan mau keluar karena gantian kan, ganti bajunya. Nah tapi Ilham ini cuman bilang, kamu nggak boleh keluar, udah di dalam aja. Aku nggak bakal ganti baju, udah gini aja. Tapi nggak enak, bau, keringat dan sebagainya. Ya udah gini aja, daripada kamu harus keluar, aku aja yang ganti baju di luar, dia bilang gitu kan. Udah ngambil tuh baju, walaupun Sinta kayak nolak kan, nggak enak masa ya harus ganti baju di luar, tapi Ilham tuh kayak ngeyakinin, udah tenang aja, aku pakai sarung kok, bisa caranya gitu. Ya lagian juga gunung itu pada saat itu sepi, cuman mereka doang yang naik. Akhirnya ya Sinta nurut-nurut aja, karena Sinta pun tahu apa yang diomongin sama Ilham ini demi kebaikan. Karena memang udah ada beberapa kejadian yang dimana ya udah ada hal yang mistis lah gitu. Takutnya Sinta ini kenapa-napa, tiba-tiba lari dan sebagainya gitu kan. Ada yang ngambil baju terus ganti. Nah ketika ganti ini kan cuek Ilham itu ganti. Selesai ganti baju, pas mau pakai celana nih, pas udah ngeliat, ternyata ada lo. Ilham itu ngeliat satu sosok dari kejauhan. Memang gak terlalu kelihatan jelas bentuk makhluknya itu seperti apa. Tapi Ilham paham banget bahwa ada yang lagi ngawas. Udah mau dimulai ya. Ilham ini langsung bilang, udah selesai nih. Garam tadi di mana ya? Akhirnya diambilin garam, dikasih sama Sinta. Langsung kayak ditaburin di area sekeliling dari tendanya. Setelah ditaburin, Ilham ini langsung lanjut masak-masak. Tapi dengan kondisi Ilham ini masaknya di luar, sedangkan Sinta di dalam. Sinta ini sebetulnya pengen keluar juga, pengen di luar karena memang gak terlalu dingin pada saat itu, udah pengen di luar. Tapi Ilham ini kayak udah kamu di dalam aja, udah santai aja, nggak bagus di luar karena pemandangannya nggak enak gitu kan. Nah kondisi udah ngomong gak enak itu Sinta itu udah tahu, tapi dalam hati Sinta tetap kepo, pengen tahu. Ya namanya cewek bebal kan, udah dibilangin masih aja tambeng dan maksa pengen keluar. Ilham nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya udah deh, kalau kamu memang mau keluar, akhirnya keluar tuh kan Sinta. Sinta ini matanya jelalatan, ngeliat kiri kanan nggak ada apa-apa. Berarti tadi mah memang cuman kayak bentuk perhatian dari si Ilham supaya nggak kedinginan gitu kan. Sempet ngerasa senang sih si Sinta ini. Tapi cuy, tiba-tiba ada usiran atau ada omongan dari entah itu siapa.
Pergi kalian. Pergi dari tempat ini. Sinta itu langsung diem matung. Itu apa, Ham? Ilham ini bilang, kan udah aku bilang, kamu jangan yang namanya keluar. Sekarang udah kayak gini, mau kayak gimana coba? Tapi Sinta ini ya udah deh aku masuk gitu kan, mau masuk. Tapi kan kayak langsung ngeliat satu gerakan yang dimana dia ngeliat ke satu sisi sumber suara itu gitu kan. Dan pas ngeliat itu ada makhluk yang kayak gini cuy. Jadi bentukan manusia tapi kayak tangannya itu juga begini ke bawah gitu ke tanah. Dan kondisinya melotot. Sinta itu benar-benar histeris dan takut sejadi-jadinya pada saat itu kayak gitu kan. Dan langsung lari ngibrit masuk ke dalam tenda. Sinta ini bilang ke Ilham, usir gitu kan. Aku takut. Ilham ini kayak tenang nggak apa-apa. Dan makhluk ini memang nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa masuk yang dalam artian. Iya kan sebelumnya Ilham ini udah ngebentengin area tendanya gitu kan. Ya Ilham cuek aja masak. Dengan kondisi awalnya cuma ada satu makhluk tersebut nih cuy. Tiba-tiba ada beberapa makhluk lagi kayak pocong, kuntilanak, genderuwo. Lambat laun tuh kayak ngedekat. Dan area tenda mereka itu jadi dikelilingi sama makhluk-makhluk demit ini cuy. Jumlahnya nggak tahu ada berapa. Tapi Ilham cuy dengan gagahnya pede. Masa kaya gua nggak peduli tuh sama yang namanya lu ditontonin. Udah kayak berasa lagi kontes chef masak gitu kan, ditontonin sama banyak-banyak makhluk. Masak dan selesai jadi kayaknya udah nih makan dulu. Sedangkan si Sinta ini kan sebetulnya awal-awal nggak terlalu fokus, ya tetap ngeliatin masak tapi nggak ngeliat yang ke arah luar. Jadi kondisinya itu ketutupan sama badan si Ilham. Ketika ngasih si Sinta ini kayak astagfirullahaladzim, itu apa tinggi besar gitu kan. Sinta itu kayak teriak karena kelihatan bukan sekelebatan tapi kelihatan pas ngasihin masakan. Itu apa di belakang kamu? Udah nggak apa-apa. Ilham ini cuma bilang, kamu makan ditutupin, kamu nggak boleh lihat kemana-mana. Tapi udah akhirnya ditemenin tuh sama si Ilham. Udah aku temenin di sini. Masuk ke dalam tenda, Ilham juga nutupin sleting. Udah makanlah mereka kan. Walaupun dengan susah payah gitu, Sinta tuh masih kebayang dengan yang makhluk tersebut itu. Dan makannya itu kayak susah banget buat tunggunya itu kayak apa ya, ngebayangin muka yang hancur, jadi kayak mual gitu, jadi susah banget buat masuknya. Di situ pun Ilham nggak bisa berbuat apa-apa karena ya kalau udah jijik kayak begitu mah ya susah juga kan. Dan akhirnya makanan itu cuma habis sedikit. Ya mau nggak mau Ilham tuh ngabisin makanan dari sisi lain. Udah kok ya aku aja yang ngabisin. Dihabisin tuh sama si Ilham. Nanti kalau kamu lapar bilang aja. Hanya dimakan. Nah, menurut pandangan dari si Sinta ketika Ilham ngabisin makanan dari si Sinta ini, langsung nepuk atau mukul dari si piringnya ini. Jangan kamu makan. Dan Sinta ini langsung mual-mual dan muntah di dalam tenda. Kenapa? Karena Sinta ngeliat apa yang dimakan itu bukan nasi, bukan lauk pauk, melainkan kayak belatung. Kan belatung itu sama kayak nasi ya. Jadi kayak belatung, terus ada dagingnya itu daging bangkai gitu, yang dimana langsung dipukul. Ilham ini cuma bisa ngelus dada dan astagfirullahaladzim. Padahal yang dilihat Ilham itu ya memang pure nasi ini, tapi penglihatan dari si Sinta ini berbeda gitu kan. Nggak beres nih. Akhirnya kayak diberesin lah. Udah kamu tenang, kamu istirahat. Dikasih lah. Jadi namanya P3K itu kalau kalian tahu ya, kan ada obat antimo, terus ada paracetamol. Sebetulnya kan itu ada kandungan yang dimana ada obat tidurnya kan. Dikasih lah supaya gimana caranya Sinta ini bisa istirahat. Karena kalau belum istirahat, belum meremin matanya, takutnya Sinta ini kenapa-napa dan malah makin tersuges dengan sesuatu hal yang benar-benar lebih parah daripada ini. Akhirnya dikasih minum obat. Dan lambat laun pun Sinta pun akhirnya bisa terlelap tidur. Sedangkan Ilham udah mulai kesel dong. Dia tuh kondisi pada saat Sinta udah tidur juga kayak masih dalam tenda kan, nungguin gimana caranya Sinta ini pules. Dan setelah pules
Ilham tahu apa yang harus dia lakuin dan harus bikin perhitungan dengan demit-demit yang ada di puncak Gunung Kawi itu. Ilham pelan-pelan ngebuka sleting tenda. Seret. Di sekelilingnya itu bener-bener sepi, bener-bener nggak ada makhluk apapun lagi. Ilham ini cuman berdiri di depan tenda sambil ngeliat kiri kanan. Ilham mau teriak nggak bisa karena takut ngeganggu si Sinta ini kebangun gitu kan. Tapi di sisi lain juga dia kesel atau pengen kayak nantangin aja nih. Jadi kayak ngebalik set. Tapi entah kenapa ketika ngebalik ngebelakangin tenda nih, terus balik lagi, Ilham itu kayak ngeliat sekelebatan. Itu kayak kencang banget dan keluar dari dalam tenda. Dan akan dilanjut di part 2-nya. Oke, gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.